Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wan nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk hadir di majelis ilmu, duduk di teman-teman surga dan duduk di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid. Jangan lupa niat kita selalu mencari ilmu di sini adalah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid li muddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Ikhwatul iman, pada majelis kita diberikan amanah untuk membahas lebih dalam terkait Al-Qur'an dan pembelajarannya dengan metode talaqi, dengan harapan yang pertama kita semakin cinta kepada Allah, kemudian meningkatkan semangat dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Kemudian juga kita berharap dengan belajar ini tahu bagaimana adab-adabnya membaca Al-Qur'an dan bagaimana kita ini belajar Al-Qur'an sampai pada tingkat kefasihannya, cara bacanya dan seterusnya. Kita bahas dari yang pertama adalah Ahlul Qur'an itu disebut dengan Ahlullah. Jadi kalau kita ini sering-sering bersama Al-Qur'an, penyebab kita cinta kepada Allah semakin terbuka lebar, dan yang paling dahsyat ketika Allah mencintai kita. Ibarat kalau kita suka sama seseorang atau ngefans sama seseorang, kita sering menyebutnya. Ketika orang ini cinta kepada sesuatu, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Alhamdulillah suka sama kakak kelasnya kan. Jadi dikit-dikit kan disebutkan. Oh nek cacak iku ya. Wes, Dewi ngomong ini. Dewi ini ngomong ini. Omongannya lu hafal. Makanya repot kalau zaman milenial ini lebih hafal sama omongan artis dibandingkan omongannya orang-orang ulama atau sabda Rasul atau firman Allah. Kalau omongan artis dia hafal. Katanya si ini, waduh, saya kalau melihat anak milenial gitu ya suka sama sesuatu seseorang itu sampai urusan tetek bengeknya itu dilihat saja. Yang nama gaya-gaya ngomongnya asyap, ngono iku dhek yo melok kabeh. Ya apa dhek enes mangan, dhek pas mek keluarga iki apa, mungkin apa yang dikatakan, wah quote-quote-nya dihafal, Allahu Akbar. Itu baru ngefans sama seseorang. Kalau saya sih ngefans sama seorang itu ya janganlah kecuali kepada Rasul. Kalau saya ngefans sama Rasul dapat syafaat. Kalau kepada selain Rasul dapat apa kira-kira? Kecuali kalau ulama muttaqin, lalu kamu bisa dengan senang kepadanya menjadikan kamu orang-orang yang lebih baik, lalu lebih ingat sama Allah, beda lagi itu. Tapi kalau cuma sama sesuatu seseorang yang nggak jelas bikin kamu ini dekat sama Allah atau tidak, nah ini aneh. Baik ikhwatul iman jemaah sekalian, maka salah satu cara kita untuk mendapatkan cinta Allah, sering-seringlah mengulang-ulang firman-firman-Nya. Di mana hubbullah, alamat kita cinta kepada Allah itu adalah dengan hubbul Quran, dengan banyaknya kita membaca Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Jangan sampai menjadi orang-orang yang dikategorikan dalam surah Al-Furqan ayat ke-30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Berarti jangan harap cinta Allah kalau Al-Quran sudah enggak pernah dibaca. Koran tok yang dibaca. Koran, WA itu kalau diartikan wawasan Al-Quran masih mending. WA WhatsApp. Habis ngaji, habis sholat langsung WhatsApp. Habis dari WC, habis bangun tidur, ambil gadget. Enggak wawasan Al-Quran, wawasan WhatsApp. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala firman-firman-Nya itu tidak hanya membuat hati kita ini cinta kepadanya, tapi akan juga menjadikan kita pribadi-pribadi yang mencintainya. Dan yang paling dahsyat ketika Allah mencintai kita karena kita sering berinteraksi, begitu juga merenungkan, mengamalkan apa yang menjadi firman-Nya dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini sebagai mukjizat, maka kalau ditinggalkan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 30, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Karena orang yang mukmin terus dia ini mau baca Quran, ini baunya wangi, rasanya enak. Tapi kalau dia ini mukmin, ibaratnya itu tidak mau baca Quran, itu ya gimana ya, pahit rasanya. Ya tapi lumayan, nggak ada baunya. Tapi kalau orang yang nggak beriman, ya, baca Quran ini ya aneh ya, dia saja nggak beriman. Tapi ada nggak kira-kira? Ya ada saja.
orang yang ingin belajar orientalis dan sebagainya. Jangan sampai kita kalah dengan mereka. Bahkan sebagian dari mereka hafal 30 juz, tapi tidak iman. Ya, itulah orang-orang orientalis. Niatnya belajar Quran itu tidak benar. Ikhwatul iman jemaah sekalian, coba lihat para sahabat, coba lihat para pencinta Al-Quran itu, yang mana mereka ini dalam hatinya kemana-mana zikirnya ya Al-Quran. Walaupun mungkin hafalannya cuma juz 30, tapi sering diulang-ulang. Itu lebih penting daripada just juz tapi nggak jelas. Juz-juzan itu terus jarang dibaca, kumat-kumatan. Makanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah dalam beramal dalam Al-Quran ini ya harus konsisten. Di mana dalam sabda Rasulullah SAW beliau bersabda, ahabul amal indallahi adwamuha wa inqalla. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah yang paling konsisten walaupun sedikit. Maka kita harus punya waktu bersama Al-Quran, mungkin pagi, mungkin sore, walaupun itu hanya 2 lembar, 1 lembar, 3 lembar. Minimal ketika kita memulai halaqah kita dalam mentoring kita, ya bolehlah dibaca satu orang misalkan 3 baris, kalau sedikit ya. Ya kalau bagi yang lancar sedikit, bagi yang pelekuk itu banyak 3 baris itu bagaikan mengarungi samudra atletik. 3 baris ya. Ya 1 halaman kalau emang kondisi mentoringnya bagus bacaan Al-Qur'annya. Kalau belum bagus ya setengah halaman ya, udah lumayan berat. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kemudian bagaimana kita meningkatkan semangat untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an? Yang pertama adalah kenali betapa banyaknya pahala orang yang membaca Al-Qur'an itu. Rasul pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa orang yang membaca 1 huruf saja dari kitabnya Allah, itu baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu dikali lipatkan oleh Allah 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan ketika Anda membaca alif lam mim itu 1 huruf. Walakin tetapi kata Rasul, alifun harfun, alif 1 huruf, walamun harfun, lam 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim 1 huruf. Itu kalau kamu baca 1 juz, berapa huruf? Masya Allah, banyak kali 10. Baca 1 lembar. Pokoknya bacaannya yang benar, nanti kita bahas bagaimana bacaan yang benar itu. 1 huruf, 1 kebajikan, 1 kebaikan. Dan itu balasan yang cukup fair. Ibarat saya ngajar, dihitungnya per detik, per menit. Saya dulu pernah ngajar di sekolah tinggi keperawatan, di kesehatan, dihitungnya per menit. Jadi kalau terlambat, nggak fairnya gitu ya. Terlambat dikurangi lebih, nggak tahu. Hebat ya. Tapi kalau memang dihargai per menitnya 10.000 aja, mau terlambat eman ya? Eman terlambat 30 menit, so, 300.000 ya. Naik 10.000 tapi. Naik 1.000, belum mulai. Al-Quran bacaannya dihargai per huruf. Andai saja enggak per huruf, Al-Baqarah ini enggak laku dibaca sama kamu. Oh suwe Pak. Oleh take home ini suwe Pak, ini Al-Baqarah 2 juz setengah. Mending trikul kul wallah, kul a'udzu binnas, kul a'udzu falaq. Cepat oleh pahala. Bahkan Gusti Allah itu Maha tahu terhadap kondisi umatnya, khususnya para mentor di PPNS itu. Dikasihlah pahalanya itu per huruf. Nah, silakan mau baca sehari 5 halaman, ya sudah hitung itu per huruf. Oh lumayan pokoknya lah. Dayang-dayang ngono. Wah, lah kok kayane rada miring nang kanan. Mari mengaji rong juz iki pahala kakean lho ya. Berat iki. Gaya. Jangan gaya rek. Kalau daliman dosa awak dhewe ya akeh rek. Makanya karena dosa banyak harus diimbangi dengan pahala yang besar. Itu pahala. Belum lagi kalau kita belajar di masjid, Allah turunkan malaikat, malaikat memintakan ampunan bagi kita, mintakan rahmat ya, kepada Allah untuk kita yang belajar Al-Qur'an di situ. Oh, tambah dahsyat itu. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an di rumah-rumah Allah, yatadarasunahu, maka akan dikirim malaikat-malaikat yang turun itu memintakan ampunan, memintakan rahmat, dan kita ini kalau dirahmati oleh Allah selesai urusan kita. Apalagi diampuni dosa-dosa kita. Kemudian bagaimana mempelajari Al-Qur'an itu semangatnya? Semangatnya ikhwatul iman, jangan Anda terlalu takut dengan umur dan sok-sokan. Kadang karena kebablasan, ketuaan kata orang Jawa, belajar itu malu. Sekarang tidak ada istilah malu, bahkan dari dulu pun mencari ilmu itu enggak boleh kenal malu. Mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, sejak kita dibuai oleh ibu kita, sejak kita itu digendong nang ning gitu ya. Itu orang enggak ahli Quran gitu kalau nimang bayi nang ning akhirnya bayinya error nang ning gitu. Tapi kalau kamu punya istri yang ahli Quran,
Menimangnya saja sudah pakai ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iku dibolang-balik. Anak itu terinstal langsung. Baru bisa ngomong langsung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lumayan. Nangling. Enggak jelas ya. Tanya kamu nanti kalau punya istri, kalau nimang bayi itu, Dek, ganti. Terus apa Mas? Al-Baqarah. Al-Baqarah pedetnya gurung iso aku Mas. Ya, karepme belajar yang pendek-pendek dulu. Ya. Baik. Kemudian yang kalimat Nabi memberikan semangat. Kadang wong tua itu kalau sudah belajar kemudian ditegur, mutung. Ya, ditegur, kurang Pak, kurang metode, kurang mendal. Mutung enggak belajar lagi. Aduh, ini repot nih. Kamu harus bersyukur loh. Pernah enggak kamu dicubit sampai nangis oleh orang kamu gara-gara baca Quran? Coba, ngacung yang pernah. Dicubit. Tuh, satu, ya dicubit. Cubit nyen. Nah. Mbak pernah enggak dipukul sampai nangis gara-gara enggak ngaji? Pernah. Alhamdulillah. Bersyukur. Berarti itu saking sayangnya orang tuamu. Teman-teman pondok saya dulu yang dipukul sama guru saya yang ngaji, itu di rumahnya enggak pernah dipukul dia. Padahal itu kan kalau di rumah pukulan saya. Kalau di pondok, ya saking sayangnya itu sampai gregetan sampai dicubit. Katanya Darbul Habib ka'akliz zabib, katanya pepatah Arab. Pukulan orang yang mencintai kamu itu seperti kamu makan zabib. Rasanya itu enak pukulan itu ya. Coba nanti kamu kalau punya istri, terus dipukul, Mas jangan gitu, gitu ya. Jawaban enggak kamu dia. Saya jadi dikepung sampai Pak Satpam, kamu jangan gitu, jedek kayak kayu kayak Satpam itu. Ya nyonyor kamu. Atau dipukul sampai polisi atau pas demo, ono ini. Jangan begitu. Waduh. Tapi nek dikepung sampai bojomu, ya. Ya iku seneng apa. Dicubit sampai bojomu, kamu tak cubit ya gitu. Ngedok macam weneng ngene. Kalau kamu belajar Al-Quran kok dicubit sama ibu bapakmu, ya gitu seharusnya, gitu loh ya. Tapi ya kadang orang itu salah paham, dipukul sama gurunya, nggak balik besoknya. Dipukul sama gurunya belajar Quran di pondok, boyong ya, nggak mau lagi ya. Dimarahin sama gurunya karena salah bacaannya, ngambek lu. Padahal orang yang berusaha belajar Al-Quran itu, masya Allah itu dihargai betul oleh Rasulullah. Kamu ini mungkin nggak sehebat teman-teman saya. Itu dulu ya, guru saya waktu di pesantren itu di Mambau Solihin di Suci Manyar Gresik itu. Itu kita punya guru Al-Quran itu adiknya kiai langsung. Kerennya luar biasa. Kalau kurang gunanya itu, kalau maju 3-3 diambilin itu loh, gagangnya pel-pelan itu dihitungin. Kurang gunanya 3 ketukan, sing 3 ketukan yo ndase mau. Tok cetok gitu. Dapur nek. Ya. Kan nek jenenge kol-kol iku mendal. Qul huwallahu ahad. Kol-kol iku mendal. Nek sing keliru-keliru mendal di antara dua kepala. Tak. Lumayan. Nek sing salah siji pinggir tembok mendal antara tembok dan kepala dia. Ahad tak ngeripun itu. Apa nih enggak pedeni ya. Itu teman-teman, tapi lulusannya bagus-bagus karena perhatian. Tapi yang enggak sabar, makanya katanya orang yang enggak sabar dengan kerasnya mencari ilmu itu yang enggak akan beruntung. Tapi kalau dia sabar, paham, dia tidak akan marah kecuali karena memang sangat parah kesalahannya. Ono sing saking parah wong Ambon. Tabat, mana gak iso. Mesti ada cesnya. Enggak bisa, tempeleng enggak bisa. Digregetnya enggak bisa. Oh langsung dia malah gini tambah ces gitu. Wah tambah marah gurunya, tambah ces jalannya. Maksudnya tambah ada hamesnya kok malah dikasih ces, repot. Itu perjuangan teman-teman dan Anda itu dihargai perjuangannya. Bagi mereka yang sudah mahir baca Qur'annya itu digolongkan bersama para malaikat yang mulia. Kalau kalian merasa berat dalam belajarnya itu diberikan 2 pahala. Katanya Nabi dalam sabdanya, alladzina yaqra'una al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Al-Quran dan dia baik dalam membacanya sesuai dengan yang diajarkan Nabi dari guru ke guru, dari guru ke guru, namanya talaki itu bertemu dari wajah ke wajah, maka dia digolongkan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yatata'u fihi, dan orang yang belajar Al-Quran terbata-bata dia di dalamnya, wa huwa alaihi syaqqun, dan dia merasakan betapa beratnya belajar, falahu ajrun, maka dia diberikan 2 pahala usahanya, pahala membacanya. Jadi dihargai lebih loh. Maka jangan pernah putus asa. Mungkin memang lambe ini niku lambe-lambe alot, lambe tuwek. Makanya belajar Quran mumpung masih kecil itu bagus. Kalian mumpung muda-muda gini nih, cepat belajar Qurannya. Takut nanti kalau sudah punya anak, Papa, ini apa, Pak? Oh, ke mama. Kalau papa enggak entos. Mama, ke kakung. Akhirnya enggak ngaji aneh, muter enggak jelas. Oh, udah biasa aja sama Ustaz. Mau Ustaz kabeh. Ya wis gak jelas SPP ini kabeh Ustaz kabeh. Ya Allah, gitu. Ayo, ustadz terbaik itu suami bagi istri. Ya. Madrasah terbaik bagi anak-anaknya adalah ibunya.
Jadi jangan sampai madrasahmu itu di rumah itu tidak terakreditasi A. Kuliah aja cari yang akreditasi A. Kalau urusan madrasah Al-Qur'annya cari yang terdaftar. Ya. Upgrade gitu. Kuliahkan, sekolahkan. Kamu lihat nanti kalau akhwat-akhwat di sini, Mas, maharnya selain 100 dinar, tolong bacain surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi. Atau deh Mas, Ar-Rahman aja. Iya. Saya cuma hafal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang dulu. Ya lumayan lah. Daripada ngajak kelas. Silakan itu. Minimal itu kalau sholat malam jadi imam atau sewaktu-waktu safar jadi imam untuk anak dan istrimu itu, kamu enggak nyungkan-nyungkan nih. Kuliah enggak mari-mari, bola-balik kuliah itu. Wala ana abdul ma'abudtum, wala antum abdun ma'abud, wala ana. Enggak mari-mari, muter di situ dari anak. Kapan mari nih ya kata tutup. Lewat tol mau. Mojo at-tin sok diakhiri dengan wal asr yang repot. Ya Allah, wat-tini waz-zaitun, wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi ini aneh surat oplosan nih. Ya. Mau mojo at-tin diakhiri dengan wal asr. Ini kan gak enak, jadi pemimpin gak jelas gitu ya. Baik, itu motivasi pembelajaran ya. Yang ketiga, bagaimana mengenai fasoha? Jadi ternyata tingkatan orang belajar Al-Quran itu kurang lebihnya 1, pratahsin. Pratahsin itu kamu masih belajar A, I, U, babi, bu, itu jangan diremehkan loh. Saya dulu ngajar di Islamic Center, Iqra Center, itu di Bekasi, Pondok Gede. Itu orang tua-tua itu belajar keras pratahsin sudah tua-tua itu ya belajar A, I, U, babi, bu, jaji, ju, itu belajar lagi. Misalkan muridnya gak bayar, langsung fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, ya coba bayaro, kaya. Mana kaya? Akhirnya dibalas, iso, jadi mana? Iso, gak bayar gitu. Itu ibadah iman penting itu, jangan diremehkan karena itu adalah dasar. Kalau itu nya enggak benar, baca Quran ada yang ngowos terus. Ila akan jajan gitu. Jimnya ngowos terus. Ila ada yang terlalu cakramnya terlalu bu, cakramnya Pak. Itu ada. Ada yang orang Sunda mungkin itu faknya nggak bisa. Siapa yang mengatakan saya tidak bisa ngomong Pak Ustaz? Fitnah. Ya itu tadi. Fitnah. Ini ada ada di daerah sana Blitar tuh. Ini aja jadi ngai. Rabbil ngalamin. Apa? Ngalamin. Dulu ngalamin kan. Alamin. Ini pratahsin. Karena kalau dalam Al-Quran ini kan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu unik kepada teman. Makhrajnya beda, panjang pendeknya beda, maknanya beda sama di bahasa Indonesia. Coba. Minum. Enggak beda, minum tetap. Ayo minum. Pendek, tetap. Apa namanya? Ayo makan. Terus pendek kan? Tetap artinya. Tapi kalau dipanjangin, anak-anak ayo makan. Tetap makan. Kalau Al-Quran bahasa Arab aja, jangan Al-Quran bahasa Arab kan? Yang fasih. Panjang pendek salah, beda artinya. Contoh nih. Barid artinya kantor pos. Beda. Barid artinya dingin. Kalau barid kantor pos. Padahal hanya beda di ri sama ba. Jadi gini. Padahal kalau makan tetap bahasa Indonesia. Ayo makan. Kamu udah makan ya? Jadi kalau kamu contohnya bilang matorun beda. Matorun bandara, matorun hujan. Nah kamu mau bilang di pesantren, mator, maksudnya hujan. Tapi dia ngomong apa sih? Bandara, bingung ngomong apa maksudnya ini? Ngomong mator, itu bahasa Arab. Maka fasoha itu maksudnya di pratahsin nanti, panjang pendek. Maka ada baca Al-Quran itu ada salah yang jali itu apa? Parah sampai berubah makna. Makhrajnya parah. Terlalu semangat ya, enggak ada hamzahnya belas, ain semua. Ain semua. Keren ini, terlalu semangat ini ya. Mana sih enggak bisa Kalau ikut paduan suara gitu, mangap. Ngomong ngaji. Buka itu cangkem itu, ojo malu-malu kalau ikut paduan suara nyanyi aja dibuka sampai telepon yang melebu kok. Lagi ngaji, Dirip sikil lontrok. Ya Allah, yang semangat. Belajar itu di pratahsin. Nanti kalau itu sudah beres, biasanya ditahsin. Tahsin itu ke hal-hal yang sesuai dengan nun mati, kemudian kurang tipis, tebal. Itu apa ya istilahnya itu artistiknya ya. Sehingga orang itu kalau nggak benar-benar belajar itu dia nggak tahu, nggak bisa nyalani. Orang kan kadang itu jangan belajar lagu dulu gitu ya. Lagu dia enakin, niru Muzammil Hasballah. Tapi dia belum belajar makhraj, belum belajar pada pendek.
Saya naik dewe. Dia baca wal duha wal laili idza saja. Wah, enak dewe kita baca. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Akhirnya terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Benar. Salah gayamu enak jadi sih enggak apa-apa. Wah, enak tenan jen. Lu enggak tahu fahaddits begitu. Ada enggak lagi itu? Pernah dengar? Jadi ikhwatul iman, belajar lagu, nahawan, syika, rosta, bayati, gitu-gitu itu nanti kalau sudah bacaannya bagus, makhrajnya bagus, panjang-panjangnya bagus, baru otomatis. Kamu gak pakai lagu saja, yang penting bacaanmu bagus, semuanya bagus, makhrajnya bagus, panjang-panjangnya bagus, itu sudah enak kalau didengar itu. Apalagi suaramu serak-serak, gempreng gitu, wah tambah enak. Ini serak-serak bahasa Pak. Ternyata gak ngombe Pak, gempreng. Suaranya Pak, ini. Tidak apa-apa lah, suara itu anugerah. Ada yang diberikan oleh Allah merdu, ada yang merdu itu merusak dunia, ada yang memang merdu banget. Ya kan? Baik ikhwatul iman, itu tingkatannya fasahnya harus diperhatikan kalau belajar membaca Al-Quran. Jangan diremehkan, jangan terlalu santai, juga jangan terlalu berlebihan sehingga justru salah makhraj. Salah makhraj maknanya beda. Amalah hamzah adalah berangan-angan. Kalau amala bekerja, itu beda. A sama A beda. Ya. Makanya kalau misalkan gigimu ini terlalu ronggang, bolehlah dikasih kawat biar lebih rapat, biar gak ngowos gymnya. Tapi kalau cuma pasang kawat hanya untuk biar cantik, aduh itu terlalu penting. Cari saja calon suami yang bisa menerima kamu apa adanya, gitu loh. Iya, jangan terlalu dipoles ini, poles itu, tambahin ini, tambahin itu. Aduh, nanti pas sudah rusak semua suamimu nggak suka juga. Gitu. Baik, ikhwatul iman. Yang terakhir, bagaimana adab-adab membaca Al-Quran itu? Yang pasti, yang pertama pastikan dirimu itu dalam keadaan yang suci, lahir dan batin dari hadas, baik hadas kecil atau hadas yang besar. Membaca Al-Quran jangan dalam keadaan junub, nggak boleh. Dalam keadaan yang tidak punya wudhu itu pun kalau kita perhatikan ya, tohara itu juga adab. Maka kalau kita lagi malas, ya jangan pegang mushaf minimal. Niatkan zikir kalau memang lagi mau ke kamar mandi, mau wudhu, terlalu dingin misalkan. Tapi adabnya dalam membaca Al-Quran itu satu, suci dari hadas. Pastikan Anda dalam keadaan yang suci. Apalagi hadas besar. Hadas besar itu junub, tidak boleh pegang mushaf, ya, tidak boleh. Baca Al-Quran pastikan dalam keadaan suci, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita itu dengan kondisi yang baik. Adabnya juga baca Al-Quran itu jangan terlalu kesusu. Dengan apa? Warattilil Qur'ana tartila, dengan tartil. Kalau sudah dengan tartil, usahakan juga bisa mentadabburi artinya. Tadabbur itu gimana tadabbur? Dibaca berulang-ulang, artinya diperhatikan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oh, diulang lagi. Oh, tapi kok banyak ya di pinggir jalan banyak riba-riba. Oh, berarti dia itu enggak sama dengan hukum Allah. Oke, diulang-ulang. Wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat zina. Oh, tadi kalau aku ditembak enggak boleh mau dong. Nah, begitu diulang-ulang begitu. Kemudian diulang-ulang lagi, baca, diulang. Itu tadabbur namanya. Kalau tafsir beda lagi. Kalau tafsir udah ini maksudnya apa, ini maknanya apa, begitu. Enggak semua orang bisa kalau tafsir ya. Harus belajar. Kalau tadabbur, baca Al-Qur'annya ya, kemudian apa? Istilahnya apa? Diulang-ulang, artinya kan sekarang sudah banyak. Ya, Al-Qur'an berterjemah kan sudah banyak ya. Kemudian adab membaca Al-Qur'an itu ikhwatul iman, selain dengan kefasihannya menghadap kiblat, itu juga bagus. Menghadap kiblat itu bagian dari adab membaca Al-Qur'an. Bisa itu aja udah bagus, Bang. Bersuci, tutup auratnya, hadap kiblat, baca dengan tartil, ya, renungkan karena memang tidak aja kita diperintah untuk membaca, tapi afala yatadabbarunal Qur'an. Kita diperintahkan untuk bertadabbur. Nah, cara bertadabbur tadi diantaranya apa? Dengan cara baca diulangi, baca diulangi, baca diulangi. Jadi adab itu perlu agar kita dapat pahalanya besar. Adab itu perlu karena kita sedang berbicara dengan Allah. Karena katanya kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, bacalah Al-Qur'an. Ya, ini bagi siapa? Bagi yang bisa memahami artinya. Tidak hanya asal baca tapi enggak paham apa-apa. Itu teman-teman ya. Saya kira itu, kalau itu saja minimalis itu dilakukan, insyaallah ya. Insyaallah kita akan dapat itu ya. Ikhwatul iman, yang terakhir yang perlu saya tekankan, metode talaqi itu tadi wajhun an wajhin. Bertemu dari wajah ke wajah, maka secara tidak langsung ketika wajah ini bertemu dengan wajah sebelumnya, terus bertemu dengan wajah sebelumnya, terus sampai ketemu sanadnya itu ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita juga bertalaqi dengan malaikat Jibril di setiap Ramadan, bertalaqi beliau, bertemu dengan wajah ke wajah ini. Maka kita ini belajar Al-Qur'an harus punya guru, jangan hanya otodidak, secanggih apapun.
Mau pakai internet, mau pakai program apa? Sampai saat ini belum ada program yang bisa nyalahin kamu, yang bisa benerin kamu sifat-sifat hurufnya, hamznya, jahrnya. Kalau kita itu belajar sampai cek anginnya. Ila ja itu ada angin ngawasnya apa enggak? Mana ada program bisa ngecek angin ngawas apa enggak itu dalam urusan hamz. Qalqalah tekanannya ahad, enggak ada programnya gitu. Kalaupun kita menirukan, apakah kita menirukannya selalu benar? Kan belum tentu. Maka yang mengoreksi itu guru kita ketika bertemu wajah dengan wajah, itulah talaqi. Jangan hanya andalin itu program-program Quran, ada bolpennya ditunjuk ke Qurannya, ngajilah bolpennya itu cedek langsung. Karena dia keasikan, enggak pernah ngaji bolpennya, yang ngaji terus. Akhirnya yang masuk surga bolpennya. Nah, ini repot ini. Kadang teknologi itu terlalu canggih, akhirnya orang malas. Di Al-Qur'annya, HP-nya itu program Qur'annya banyak, tapi nggak pernah dibuka. Dibiarin ngaji sendiri, orangnya tidur. Alarm koyok yoyo Al-Qur'an, ringtone koyok yoyo Al-Qur'an. Nggak boleh, adabnya kepada Al-Qur'an, jangan pakai ringtone Al-Qur'an. Takutnya kamu di dalam kamar mandi ada WC-nya lagi BAB langsung. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bingung, aduh. Ya kan? Akhirnya kecemplung nanggung di kloset. Allah teman-teman, HP-mu hilang, soal adab sama Al-Qur'an. Apalagi kamu ngimami, kamu belum setelah amin langsung miskol tekan. Ya. Langsung mandek. Lapa mandek. Soalnya kalau enak mbek ringtone-mu, kalau enak aduh, mandek jarene makmu. Mau perasaan duduk sudes kok iki kok saiki sudes. Kan ininya di sini. Ya. Di saku. Ada itunya kan. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terus langsung dimiskol namanya. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi mau hebat ya hari ini. Mau perasaan versi Imamnya Bahrul Ulum loh. Biasa ganti langsung Makkah Al-Mukarramah padahal itu miskolan. Gara-gara ringtone, alarm. Allah, ya wes. Itu ketidaksengajaan yang membawa keberkahan katanya. Karena kamu membuat orang terheran-heran. Luar biasa. Ya tadi panjang sekalian. Adab kepada Al-Quran ini salah satunya juga kita harus perlakukan dia dengan fisik yang baik. Ada Al-Quran keleleran, ambil, jangan biarin saja. Ada anak mainan Quran, ambil, kasih mainan yang lain. Dalam Al-Quran itu, kalau saya merasa risih kalau Al-Quran itu sejajar dengan kaki kita. Kadang orang taruh aja di bawah sama kaki-kakinya, sama sejajar dengan kaki kita. Iya, kalau kita ngomong itu kan cuman kertas, tapi yang ada di dalam kertas itu bukan seperti kita. Kamu kalau nggak percaya nanti cek, kalau kamu punya dosen yang ngarang buku, pas ngajar, Pak, ini bukunya Bapak, taruh, cedek, taruh bawah, injak kalau perlu. Kira-kira nilainya berapa? Kayaknya bakal C deh. Loh ini kan hanya kertas, Pak. Kertas itu, tapi itu buku saya yang ngarang. Kamu salahnya menghina saya, loh. Dosen yang marah. Ya. Karena bukunya diinjak, padahal itu hanya kertas. Bagaimana kalau itu adalah firman Allah? Oh, hati-hati. Quran itu memang membawa keberkahan loh. Kamu kapan pernah pegang kulit, pegang kertas harus wudhu? Ya Quran itu. Jadi kulit sapi, andai saja dia bareng menjadi samanya Al-Quran, kamu pegang harus wudhu kan? Beda kalau kulit sapi itu barengnya sama apa kayu nangka jadi terbang, kupu yang berada. Wah, mana ambek lu beduk itu. Ben ada nih duduk. Waduh loro kabeh jadi kulit sapi mau. Enak iku bareng ambek Al-Qur'an, enak dilus-lus sampai mbak-mbak iku ambek akhwat-akhwat, ambek ada ikhwan-ikhwan di perlakuan mari diambung, ngono jarene. Wis kaya yo wae. Ya pokoke gitu. Jadi nyentel sama sesuatu yang mulia itu ikut mulia ikut terima. Enggak percaya, wis melo Habib, Taki Ais yang dimulyakno iku. Walaupun awakmu duduk anake, melo. Saya timnya dijamu juga. Ya kan? Mangan mangan enak. Padahal melok tok, melok nang dindi melok. Ada siapa gitu yang terkenal, Umar. Ikut aja. Muridnya. Gitu kan. Ikut belakangnya aja. Dikasih enak kemana-mana. Saya dulu pernah ngikuti rektor saya waktu ke Indonesia, keliling pesantren. Jarang ikut aja. Minal jamaah. Wes gaya dari jamaah dijamu juga. Enak, cuman kadang sungkan biasanya. Enak deh memanfaatkan rektor ini ya. Gitu kata Liman ya. Sesuatu yang mulia itu kalau kita ngikut aja sama dia, ikut mulia. Tapi jangan salah gunakan lo ya. Ada ambulan ikut belakangnya. Ada dolim itu. Ya, ini dimuliakan memang karena ambulan itu darurat. Kamu jangan ikut belakangnya, malah mepet itu langsung nyalain lampu dua dek seakan-akan kamu ikut. Padahal cuma nebeng. Dosa. Enggak boleh kan gitu ya. Coba dibaleni rek, sering-sering ngono iku. Ya. Baik, saya kira cukuplah materi dari saya ini. Semoga bisa motivasi diri sendiri khususnya dan para akhwat, ikhwan, para mentor-mentor ini dalam belajar Al-Qur'an dan menjadi orang-orang terbaik. Katanya, khairukum, sebaik-baik dari kalian man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang belajar Al-Qur'an lalu dia mengajarkan. Ajarkan Al-Qur'an itu minimal kepada anak-anak.
Tapi harus ingat, ngajari anak sendiri itu lebih sulit daripada ngajari anak orang. Saya ngajari anak saya itu, kadang muka saya ditunjuk. Saya nggak pernah ngajari dia bikin muka saya ditunjuk begitu. Kenapa? Karena anak kita itu merasa dekat dengan kita, emosionalnya gitu ya. Nah, itu resiko, tapi pahalanya besar. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti di hari kiamat akan datang sebagai pensyafaat bagi orang yang senantiasa membacanya. Kalau kita hanya baca koran saja, jawab pos, koran memo, apa gitu. Diperkosa, bunga 22 tahun. Apa mikirmu? Tak oleh syafaat kau. Habis seneng ngono kadang. Iki lho bunga diperkosa mau. Oh iki, kumbang iki dan seterusnya. Nama samaran semua. Tapi apa yang kita dapat dari situ? Syafaat. Wallahu a'lam, belum tentu. Apalagi yang dibacanya cerita-cerita yang enggak jelas itu, yang bikin panas. Entah itu panas hatinya, panas pikirannya, dan seterusnya. Semoga kita diberikan oleh Allah, diberikan kemudahan menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran, dan nantinya kelak kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Cukup ini dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.